Waalaikumsalam. Ustaz, coba dekat Ustaz. Akhirnya mantul apa? Enggak pas. Pas ya? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Sabtu kita mengkaji tafsir Al-Quran, membahas kalam Tuhan kita menggunakan kitab tafsir Jalalain karya dua imam besar, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk surat At-Tahrim, penghujung di surat penghujung di juz 28. At-Tahrim artinya pengharaman. Karena surat ini membahas tentang pengharaman yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah SAW terhadap bisa madu atau istrinya atau budaknya Maryam ya. Jadi sebab turunnya surat ini, terutama ayat pertama, ada dua sebab. Pertama tentang pengharaman Nabi mengharamkan madu. Jadi Aisyah dan Hafsah bersepakat untuk membuat makar istilahnya pada Nabi. Jadi kata Hafsah sama Aisyah, kita sepakat kalau Nabi SAW menemui salah seorang dari kita, hendaknya kita katakan, aku mencium bau maghfir pada dirimu. Maghfir ini artinya buah atau makanan yang aromanya tidak sedap. Sedangkan Nabi SAW tidak suka kalau aroma beliau tidak sedap di dekat istrinya. Nah, ini juga menunjukkan adab baik seorang suami dekat istri ya, jadi hendaknya seorang suami berpenampilan sebaik mungkin di hadapan istrinya. Sebagaimana suami menginginkan istri tampil secantik mungkin, maka hendaknya suami juga berpenampilan setampan mungkin di hadapan istri ya. Ya, jadi dandan juga Bapak ya. Jadi kita suami dandan, tapi tentu saya dandannya tanpa lipstik dan tanpa bedak ya. Ya, artinya berpenampilan seindah mungkin. Bau badan dah. Siwak macamnya. Ya, Nabi merasa tidak nyaman kalau misalkan istrinya mencium bau tidak sedap. Makanya ketika setelah kesepakatan itu, akhirnya Nabi SAW menemui Hafsah. Lalu Hafsah mengucapkan seperti yang sudah disepakati dengan Aisyah, aku mencium bau maghfir dari dirinya. Maka kata Nabi, apakah engkau mencium memakan maghfir? Tidak. Akan tapi aku meminum madu di tempatnya Zainab dan aku akan mengharamkannya. Madu tidak akan aku minum lagi selama-lamanya. Jadi Nabi mengharamkan madu. Maka turunlah ayat Allah ini menegur Nabi, wahai Nabi, ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tabtaghi mardat azwaji, engkau menginginkan keridhaan istri-istrimu. Nah, ini. Jadi Nabi tujuannya supaya istrinya ridha dengan cara mengharamkan madu. Namun tindakan beliau tujuannya baik, caranya salah. Makanya Allah salahkan. Tidak Allah biarkan dengan alasan niatnya kan baik ya, jadi nggak bisa dipakai ya. Kita beramal cuma semata-mata niat baik ya. Harus caranya juga baik ya. Ini sebab pertama. Sebab kedua yang disebutkan oleh oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Mahalli di sini, apa sebab turunnya ayat ini, yaitu Nabi SAW suatu hari menggauli budaknya, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Disebutkan di sini di rumah Hafsah. Di rumah Hafsah dan bukan giliran Hafsah. Artinya gini, ketika itu Hafsah tidak ada, lalu Nabi SAW melakukan hubungan itunya di rumah Hafsah. Maka Hafsah pun merasa tidak
suka. Ini kok ini rumah saya, kenapa kok melakukan ini di rumah saya? Misalnya kalau mau di tempat lain. Hafsah tidak suka. Nabi berhubungan itu dengan Maria, budaknya di rumah Hafsah. Nah, ketika Hafsah tahu itu, Hafsah merasa berat, maka Nabi pun akhirnya demi supaya Hafsah ini ridha, rela, Nabi pun menyatakan, "Hiya haramun alai." Maria ini haram atas diriku. Diharamkan oleh Nabi SAW. Maksudnya Nabi tidak akan menyentuhnya lagi. Nah ini mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka turunlah ayat ini. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Engkau mencari keridhaan istri-istrimu. Nah ini maksudnya Bapak. Jelas Bapak ya? Jadi ada dua sebab. Dan ini pendapat yang benar ya. Jadi bukan satu sebab. Ada kemungkinan satu ayat turun karena dua sebab. Tidak mesti satu sebab. Dan inilah yang dinyatakan, ditegaskan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam kitab beliau Sahih min Asbabin Nuzul. Ya, Sahih min Asbabin Nuzul ya. Itu terkait sebab turunnya surat At-Tahrim ayat pertama. Ya, kita ulangi lagi ayat ini yang sudah kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Tabtaghi mardata azwajik, engkau mencari keridhaan istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Akan dulu. Lanjut aja. Tapi terganggu nggak suaranya? Terganggu ya. Ya kita tunggu. Bicara kita melakukan vaksinasi dosis pertama dan kedua, tepatnya di kantor Polsek Muara Sebelum dan Puskesmas Lama. Kami lagi bahwasanya besok hari Sabtu kita akan melakukan vaksinasi. Tepatnya di kantor Polsek Muara Sebelum dan Puskesmas Lama. Diharapkan bapak-bapak, ibu-ibu dan masyarakat Muara Sebelum agar dapat menghadiri untuk melakukan vaksinasi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bapak. Jadi wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Engkau menginginkan keridhaan istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan di sini kata Imam Al-Mahali, ghafara laka hadza tahrim. Tadi kan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah mengampunimu karena sebab apa? Pengharaman yang kau lakukan. Allah sudah mengampuni perbuatanmu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Qad faradallahu lakum tahillata imanikum. Sungguh Allah telah mewajibkan kalian, kita, untuk membebaskan diri dari sumpah kalian. Wallahu maulakum, dan Allah adalah pelindung kalian. Wa huwal alimul hakim, dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sungguh Allah sudah mewajibkan kalian untuk membebaskan diri dari sumpah kalian. Artinya, saya jelaskan. Kata Imam Al-Mahali, tahliluha bil kafarati al-madhkura fi suratil Maidah. Allah sudah mewajibkan kalian untuk membebaskan diri dari sumpah kalian dengan cara bayar kafarat yang sudah disebutkan dalam surat Al-Maidah, yaitu ayat 89. Apa kafaratnya? Kalau kita sumpah lalu kita melanggarnya atau tidak sanggup melakukannya, pertama, it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Terus kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Atau tahriru raqabah, membebaskan budak. Nah, ini milih.
Kalau ini tidak bisa, baru famalam yajid fasyamu thalathati ayyam. Siapa yang tidak sanggup ini, tidak sanggup memberi makan 10 orang miskin, atau tidak sanggup memberi pakaian 10 orang miskin, atau tidak sanggup membebaskan budak, maka hendaknya dia puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Itulah kafarat sumpah kalian kalau kalian melanggarnya. Jadi kalau kita bersumpah lalu kita melanggarnya, sumpah kita dilanggar, maka bayar tadi, kafarat tadi. Atau kita tidak melanggar, cuman kita merasa tidak sanggup menunaikannya, Membatalkannya. ingin membatalkannya, maka bayar kafarat tadi. Memberi makan 10 orang miskin, Pakaiannya. memberi pakaian 10 orang miskin, sama apa? Bebaskan budak. Membebaskan budak. Kalau tidak sanggup baru puasa 3 hari. 3 hari. Nah, pilihan yang pertama disebutkan memberi makan 10 orang miskin, 10 orang Bapak-bapak. Artinya harus 10 orang. Bukan 1 orang miskin dikasih 10 kali. Ini beda halnya dengan puasa Ramadan, fidyah. Kalau fidyah kita bisa ngasih ke 1 orang. Tapi kalau kafarat sumpah, Allah sebutkan memberi makan 10 orang miskin. 10, harus 10. Tidak boleh 9 atau 1 saja dikasih 10 kali. Ini terkait sumpah, kafarat sumpah. Begitu juga terkait kafarat zihar. Kita sedang membahas masalah zihar di surat Al-Mujadilah. Zihar itu ucapan suami kepada istri apa? Engkau seperti punggung. Engkau seperti punggung ibuku. Ini kafaratnya juga di antara kafarat yang disebutkan yaitu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu kalau tidak sanggup pertama nih, membebaskan budak, ya. Kalau tidak bisa, tidak dapat budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin. 60. Artinya orang miskin harus 60 yang dikasih. Bukan 1 orang miskin dikasih selama 60 hari. Berarti puasanya itu berturut-turut 3 hari. Oh iya, 2 bulan berturut-turut 60 hari nggak boleh berhenti, nggak boleh ada jeda, harus Jadi kalau batal 1 hari ulangi lagi dari awal. Nah, itu menunjukkan ucapan zihar itu benar-benar ucapan mungkar. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan zihar itu ucapan mungkar yang tidak boleh diucapkan oleh suami. Sebab bagaimana bisa istri disamakan dengan ibu? Ibu memang tidak boleh digauli, tapi kalau istri sudah dihalalkan, maka bagaimana bisa seorang muslim mengharamkan apa yang Allah halalkan? Nah, itu nggak boleh. Kalau kafarat sumpah itu sama tuh 3 hari berturut-turut. Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Pendapat yang hati-hati berturut-turut, sebentuk hati-hatian. Tapi kalau zihar ini harus berturut-turut. Suami mengatakan pada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Nah, ini harus puasanya, kafaratnya diantaranya harus puasa 2 bulan berturut-turut. Pertama cari budak dulu. Kalau cari budak di sini nggak ada kan? Mau tidak mau puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi jadi masalah, jangankan 2 bulan berturut-turut, sebulan aja udah panas dingin. Nah, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin Bapak ya. Bukan 1 orang miskin dikasih selama 60 hari. Adapun fidyah itu bisa. Kita ngasih 1 orang miskin selama misalkan ada seorang sakit selama sebulan penuh, 30 hari atau 20 hari. Maka dia boleh ngasih 1 orang miskin ini selama 20 hari. Jadi kalau fidyah Bapak caranya bisa 2. Misalkan saya sakit di bulan Ramadan lalu selama 20 hari. Maka cara bayar fidyahnya bisa saya ngasih makan kepada orang miskin selama 20 hari atau panggilkan 20 orang miskin lalu makan sekali makan. Jelas Bapak. Nah, itu fidyah ya. Adapun seperti kafarat sumpah atau zihar, maka caranya tadi harus 60 orang miskin. Dan ini ya menyangkut punggung ibu tadi apa hanya sekedar punggung aja? enggak. Pendapat yang kuat sudah kita bahas, berlaku selain rambut. Selain punggung. Bisa juga kamu seperti tangan ibuku. Nah, itu berlaku juga. Itu termasuk berlaku. Pendapat yang kuat betul. Termasuk dianggap zihar.
Zihar ini punggung sebagai contoh saja, bukan nggak mesti terbatas pada punggung, semuanya. Dan kamu seperti tangan ibuku, mencakup seluruhnya. iya seluruhnya. Kecuali kalau seorang suami ngomong kepada istrinya, muji kan, kamu seperti ibuku, maksudnya apa, perhatian, sayang. Nah, ini lain lagi masalahnya. Maksud zihar ini artinya mengharamkan sambil mengatakan seperti tadi, kamu seperti punggung ibuku, kamu seperti kaki ibuku, kamu seperti rambut ibuku. Artinya diharamkan untuk disentuh. Nah, ini baru zihar. Tapi kalau seorang mengucapkan kepada istrinya dan bukan dalam rangka mengharamkan, kamu seperti ibuku, artinya sayang, perhatian, nah itu nggak apa-apa. Jelas Bapak ya? Begitu juga sudah kita bahas juga, apa hukumnya suami berkata kepada istrinya, Bu, Umi, ini kan manggil ibu, berarti sudah menzihar. Enggak lah, tergantung niatnya. Kalau niatnya dia panggilan sayang, ini nggak termasuk zihar. Adapun kalau dia niatnya seperti zihar, Bu, sengaja maksudnya menyatakan istrinya adalah seperti ibunya, tidak boleh disentuh, nah ini baru zihar. Jelas Bapak ya? Tapi kalau panggilan sayang, Bu, nah ini bukan termasuk zihar. Cuma sebagian ulama menyatakan sebaiknya panggilan seperti ini katanya dijauhi ya, walaupun memang tidak dianggap zihar. Ya kecuali kalau dalam rangka ngajari anak, dan supaya anak panggil ibunya misalkan Bu atau Bunda kah atau Umi kah, ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan nggak ada hajat, sebaiknya nggak usah. Jelas Bapak ya? Karena kalau misalkan anak nggak diajari, nanti manggil ibunya, iya bahaya juga. Kayak dulu kan ada seorang ustadz waktu saya masih di Maha dulu, anak manggil ayahnya bang. Ya mungkin karena dengar istrinya ngomong ini sama ustadz ini bang, akhirnya dengar anaknya, akhirnya dia manggil ayahnya ustadz ini manggilnya bang Toib lah. itu kan kayak gini. Kalau keparatnya Ustaz, keparatnya 60 orang miskin ini kita bawa ke tempat makan seperti Pak Katar gitu. Boleh juga, iya. Nggak mesti kita yang buat. Kita misalkan mau diarahkan ke satu tempat nggak masalah. Bukan di rumah kita silahkan. Bahkan mau cuma lauknya aja, nasinya aja, berasnya aja, tanpa dimasak pun sah. Tapi yang lebih baik tentu saja dimasak, dikasih sambal dan semacamnya. Jadi Dibawa ke rumah makan dengan apa Ustaz? Apa? Dibawa ke rumah makan dengan apa? Boleh. Ya? Boleh. Orang dibawa ke rumah makan kan? boleh, biar lebih praktis lagi kan, nggak perlu repot masakan, boleh. Dan Sama warung makan. Ustaz, ya, masalah kafarat sumpah tadi Ustaz, itu boleh kita bayar sebelum kita langgar, dan boleh juga setelah kita langgar baru kita bayar. kafarat sumpah, iya, Mesti kita bayar dulu, Boleh, baru kita boleh. melanggarnya, baru kita nggak mesti melanggar. Kalau memang kita nggak sanggup, langsung ini nggak apa-apa, Mesti ada dua cara. Walaupun kita sudah langgar, baru kita bayar kafarat. boleh. Atau kita bayar dulu, nah, baru kita. Ya ada pilihan dalam hal itu, mau dibatalkan dulu atau langsung bayar dulu nggak masalah. Terus terkait ini juga kafarat sumpah juga ukurannya sama seperti fidyah, satu mud gini. Jadi diperkirakan 750 gram. Jadi makannya segitu. Ini ukuran kafarat sumpah. Satu orang miskinnya 1 mud. Jadi kalau misalkan 10 orang miskin berarti 7,5 kilo. Nah kita kasih. Atau lebih praktisnya gitu aja, bawa ke warung makan selesai. Nggak perlu kita repot masak beras di ini kan. Itu lebih bagus lagi. Kalau orang miskinnya minta mentahnya saja Ustaz. Ya nggak masalah. Jadi kata para ulama, asalnya Allah sebutkan dalam Al-Quran, fakafaratu it'amu asyarati masakin. Kafarat sumpah, denda sumpah, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan, asalnya harus makan. Begitu juga fidyah. Orang yang tidak mampu berpuasa, dia 10 hari atau 4 hari tidak bisa puasa, maka kalau orang ini orangnya udah tua misalkan ya, dia udah nggak sanggup, maka dia bayar fidyah 4 hari. Nah
Keempat tadi ini fafidiyatun ta'amu miskin. Fidyahnya itu berupa memberi makan orang miskin. Makan, bukan memberi uang. Jadi asalnya kata para ulama ini, jumhur ulama, asalnya fidyah, zakat fitrah ini harus berupa makanan. Tidak boleh uang. Kecuali kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau memang keadaan di satu daerah lebih membutuhkan uang lain lagi kalau itu. Artinya gini, misalkan orang miskin ini kalau untuk makanan dia masih ada, tapi untuk pakaian tidak ada, maka kita kasih uang. Jelas Bapak ya. Tapi asalnya harus makanan. Kalau memang makanan dia masih ada, berarti kasih uang. Yang semacamnya, yang disebutkan kata makanan, maka harus memberikan kafarat tersebut berupa makanan. Nggak boleh diganti dengan uang. Kecuali kalau memang kondisinya lebih membutuhkan uang dibandingkan makanan. Loh, kenapa nggak pakai uang saja? Kenapa? Bukankah ini lebih ringan, lebih mudah, lebih praktis? Gimana nih? Kalau ada pertanyaan seperti itu gimana? Ya di zaman Nabi uang sudah ada, tapi Nabi tidak pakai uang. Ya jadi menunjukkan kalau memang uang ini lebih baik, lebih afdol, lebih utama, tentu Nabi memilih uang, bukan makanan. Ya. Jelas Bapak ya? Jadi hendaknya kita lebih mengikuti tuntunan Nabi SAW. Mengikuti apa yang dituntunkan Nabi. Jangan kita lebih mendahulukan kias. Kias itu analogi atau istihsan, anggapan baik. Oh, kira-kira lebih baiknya sih kalau untuk ini tuh apa, uang, bukan makanan. Kalau makanan gini. Jadi kadang seorang ini merevisi syariat dengan anggapan baiknya. Ini nggak boleh. Ya, kecuali kalau benar-benar memang kondisinya orang ini benar-benar kalau untuk makanan tersedia, tapi yang mendesak dia pakaian misalkan, pakaiannya tidak ada, maka dalam ini nggak apa-apa, kasih berupa uang. Jelas Bapak ya. Jadi zakat fitrah, fidyah, kafarat sumpah ini harus dengan makanan, bukan uang. Kecuali kalau benar-benar si miskin ini lebih membutuhkan uang, maka nggak apa-apa. Kalau di sini kan kebiasaannya kan uang. Ya, ya itulah artinya. Iya, ya. Artinya kalau kita mau ngikutin mayoritas ulama dan berdasarkan lahiriah hadis, harusnya makanan. Bahkan pendapat mazhab Syafi'i juga pun termasuk harus makanan, bukan uang. Yang berpendapat zakat fitrah bisa berupa uang, pendapat mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dan ini bukan mazhab yang tersebar di Indonesia kan. Cuma anehnya sekarang di Indonesia justru banyak pakai pendapat mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, bukan pendapat Imam Syafi'i. Karena kalau Imam Syafi'i berpendapat harus makanan, zakat fitrah, fidyah dan semacamnya. Kalau waktu saya mesti apalah bujang atau apa dulu mesti anak-anak, memang dulu itu berasanya dikasih, nggak pernah ada uang. Itu yang beraktual. Ya, itu yang lebih ini dan lebih hati-hatian ya. Itu lebih berkah insya Allah. Kalau kita ngikuti petunjuk Nabi, sunnah Nabi, insya Allah lebih berkah. Berarti Ustaz, konteks lahiriah habis itu bilang makan bukan uang. Makanan memang. Sedang zaman Zakat, Nabi iya uang nggak ada. Termasuk sedekah zakat fitrah atau fitri, itu pun makanan. Sebutkan hadis. Farada, kata Ibnu Umar, farada Rasulullah SAW sadaqatul fitr min, Rasulullah mewajibkan sedekah fitr berupa disebutkan kurma, sa'an min tamr ya, satu sok tamr, kurma, zabib, disebutkan satu persatu, disebutkan makanan, bukan dirham, bukan dinar. Padahal dirham dinar ada. Enggak ada disebut sama sekali uang itu. Nggak disebutkan. Bahkan disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari, farada Rasulullah SAW sadaqatul fitr tuhratan lis-shaim minal lagwi wal rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW zakat fitrah ini diwajibkan sebagai penghapus dosa bagi orang yang berpuasa dari ucapan sia-sia dan sebagai bentuk memberi makan orang miskin. Tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang miskin. Makanan, Bapak. Makanan jelas kan? Artinya makan. Ya beras atau kurma kah, gandum kah dan semacamnya. Jadi bukan berupa uang. Karena uang di zaman Nabi pun sudah ada, bukan tidak ada.
Jadi keliru kalau menyatakan, wah mungkin kan di zaman Rasulullah tidak ada uang. Keliru. Di zaman Rasulullah sudah ada dinar, dirham, Emas uangnya. Asal. emas. Nah, tidak ada. Tapi Rasulullah tidak menyuruh emas, perak, dinar, dan dirham. Tapi nyuruhnya makanan. Ya. Jelas Bapak? Itu tentang tadi mana? Ya, kita lanjut lagi. Allah katakan tadi, ya, Allah telah mewajibkan kalian untuk membebaskan diri dari sumpah kalian, dan Allah adalah pelindung kalian. Nasirukum, maksudnya Allah adalah penolong kalian. Wa huwal alimul hakim. Oh ya, ini lupa ada keterangan dari Imam Al-Mahalli di sini. Tadi Allah sudah mewajibkan kalian, yaitu telah mensyariatkan untuk kalian tahillat aimanikum, membebaskan diri dari sumpah kalian. Dengan cara apa? Membebaskannya tadi membayar kafarat, ya, yang disebutkan dalam surat Al-Maidah. Dan waminal aimani tahrimul amati, dan termasuk sumpah. Tadi kan Allah mewajibkan kalian membebaskan diri dari sumpah, dan termasuk sumpah yaitu mengharamkan budak. Nah ini, jadi ketika Nabi mengharamkan Maryah, berarti Nabi sudah bersumpah, ya, bersumpah mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya. Ya, termasuk sumpah itu mengharamkan budak. Wahal kafara Nabi, wahal kafara sallallahu alaihi wasallam, apakah setelah itu Rasulullah bayar kafarat? Bayar tidak? Kira-kira. Faqala Muqatil berkata, a'taqa raqabatan fi tahrimi Maryah. Rasulullah SAW membebaskan budak gara-gara mengharamkan Maryah. Ini pendapat Muqatil. Qatil bin Iyad. Muqatil bin Sulaiman. Abu Sulaiman. Wa qala Al-Hasan, sedangkan Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, berkata, lam yukaffir, Nabi tidak bayar kafarat. Jadi kalau untuk Muqatil, Rasulullah bayar kafarat. Gara-gara apa? Beliau bayar denda gara-gara mengharamkan Maryah. Sedangkan menurut Al-Hasan, Rasulullah tidak bayar kafarat. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam maghfurun lahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni. Kan tadi kan ayatnya berbunyi, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Engkau mencari keridhaan istri-istrimu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Allah sudah mengampuni kesalahanmu berupa apa? Mengharamkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan Maryah. Makanya kata Hasan, Rasulullah enggak bayar kafarat karena Allah sudah mengampuni. Wallahu a'lam. Yang benar mana enggak tahu. Ada yang tahu? Nah, guys. Apakah Rasulullah bayar kafarat? Enggak ada hadis yang jelas menyebutkan itu. Ya bisa jadi bayar, bisa jadi tidak. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjut. Tadi, dan Allah adalah, jadi Allah telah mewajibkan kalian untuk membebaskan diri dari sumpah kalian, dan Allah adalah pelindung kalian, nasirukum, yaitu penolong kalian. Wallahu wa huwal alimul hakim, dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini dua ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus membatalkan sumpah beliau, membatalkan pengharaman beliau atas siapa? Maryah, ya. Lalu di sini Allah menyebutkan kisah berikutnya terkait dengan itu juga. Wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Ingatlah ketika Nabi secara rahasia menyampaikan perkataan kepada sebagian istrinya. Ingatlah ketika Nabi secara rahasia menyampaikan perkataan kepada sebagian istrinya. Falamma nabba'at bihi, maka tatkala istrinya ini mengabarkan apa yang dirahasiakan tersebut, wa abharahumullahu alaih, dan Allah pun perlihatkan itu kepada Rasulnya, arrafa ba'dahu, maka Rasul pun memberitahukan apa yang dibocorkan itu sebagiannya, wa a'rada an ba'd, dan berpaling dari sebagiannya. Falamma nabba'aha bihi, maka tatkala Nabi menyampaikan kepada istrinya tersebut apa yang dia bocorkan, qalat, maka si istri tersebut berkata, man amba'aka hadza, siapa yang memberi kabar kepadamu tentang ini? Siapa yang memberitahumu tentang ini?
Qal, maka Nabi pun berkata, nabba'aniyal alimul khabir, yang memberi kabar kepadaku adalah al-alim al-khabir, yang maha mengetahui lagi maha teliti, yaitu siapa? Allah. Nah, artinya bahwa ayat ini masih ada sambungan dengan ayat sebelumnya. Jadi ketika Nabi SAW, kisahnya kan bisa sebab turunnya ayat ini kan ada dua kan. Nabi mengharamkan budak sama mengharamkan madu. Nah, di antaranya di sini disebutkan budak. Nah, ketika Nabi menyatakan menggauli Maria di rumah Hafsah, Hafsah merasa tidak suka. Maka Nabi pun berkata, hiya haramun alai, dia haram bagiku. Maria budaknya dinyatakan haram, tidak disentuh lagi. Nah, setelah itu Nabi berkata, jangan kasih tahu ini kepada yang lain. Beliau ini pesan kepada siapa? Hafsah. Ya, jangan kasih tahu sama yang lain. Namun ternyata Hafsah ini membocorkan pembicaraan ini kepada Aisyah. Jelas Bapak-bapak? Nah, ini jadi kata Nabi, kita baca sini. Ingatlah ketika Nabi secara rahasia menyampaikan perkataan kepada sebagian istrinya. Siapa sebagian istrinya di sini? Wahia Hafsah, yaitu Hafsah. Ya. Apa di sini disebutkan, ingatlah ketika Nabi secara rahasia menyampaikan perkataan kepada sebagian istrinya. Perkataan apa? Yang ceritakan Wa tahrimu Maria, itu perkataan tentang diharamkannya Maria. Wa qala laha, dan Nabi ketika itu berkata kepada Hafsah, la tufshi, jangan kamu sebarkan ini. Cukup kamu saja yang tahu, jangan sebarkan ini, ya. Jelas Bapak? Falamma nabba'at bihi, namun ternyata Hafsah menyebarkan itu, memberitahu kepada Aisyah. Nah, ini perempuan nih, istri juga kadang kalau istrinya ada banyak, kadang harus siap Bapak ya, makar dari istri, bekerja sama untuk ini saling jatuhkan. Ini resiko ya bagi istri banyak. Ya, kita lanjut ya. Jadi tatkala Hafsah memberitahu kepada Aisyah, falamma nabba'at bihi, maka tatkala Hafsah mengabarkan itu kepada Aisyah, dhannan minha alla haraja fi dzalik, Hafsah menyangka bahwa perbuatan itu tidak mengapa, bukan perbuatan dosa. Jadi Hafsah ketika ngasih tahu Aisyah, dia menyangka dirinya tidak berbuat salah, ya. Abharahumma, maka tatkala Hafsah menyampaikan itu kepada Aisyah, dan Allah pun wa abharahumullahu alaih, dan Allah pun tampakkan itu kepada nabinya. Ditampakkan, oh Hafsah ini sudah membocorkan perkataanmu kepada Aisyah. Maka tatkala Nabi menyampaikan itu, tatkala Allah memberitahukan itu kepada nabinya, arrafa ba'dahu, maka Nabi pun menunjukkan apa yang dibocorkan Hafsah kepada Hafsah, sebagiannya. Nabi memberitahukan sebagiannya kepada Hafsah, wa a'rada an ba'd, dan Nabi juga berpaling dari sebagiannya. Artinya gini, apa yang dikatakan Hafsah disampaikan dan sebagainya tidak disampaikan. Jelas Bapak ya? Jadi Nabi memberitahukan sebagiannya dan tidak memberitahukan sebagiannya. Kenapa tidak diberitahukan sebagiannya? Takarruman minhu, sebagai bentuk kemurahan Nabi. Karena kalau disampaikan semuanya, kira-kira bagaimana? Ya, ini juga ya. Ya, falamma nabba'aha bihi, maka tatkala Nabi memberitahukan kepada Hafsah semua yang dia bocorkan, qalat, Hafsah pun berkata, man amba'aka hadza, siapa yang memberitahumu tentang ini? Qal, maka Nabi pun berkata, nabba'aniyal alimul khabir, yang memberitahu kepadaku adalah al-alim al-khabir, yang maha mengetahui lagi maha teliti, ai Allah, yaitu maksudnya Allah. Ya, ini kisahnya seru Bapak, tapi waktunya udah habis. Soal pada pertemuan berikutnya ya, kita selesaikan terkait percakapan Nabi dengan istri-istrinya. Ya, subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.